Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal teman-teman. Di video kali ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Adriansyah. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk sharing mengenai seputar Islam dan dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa. Ya, jadi kita langsung aja. Seperti yang kita ketahui, bahwa alam ini dan segala isinya itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah menciptakan kita juga sebagai manusia dengan banyak kelebihannya dari makhluk lainnya gitu. Yang membedakannya itu akal kan ya, akal logika yang dimiliki oleh manusia. Nah, Allah itu jadi memberikan kelebihan manusia berupa itu. Nah, berbicara tentang akal di usia remaja beranjak dewasa atau seperti saya ini ya, di usia 18 hingga 22 tahun, 21 tahun, sudah mulai mencari jati diri, sudah mulai mencari berbagai kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan. Pemikiran kritisnya itu sudah mulai nampak dan sudah mulai keluar begitu ya. Nah, berbicara mengenai hal tersebut, saya memiliki suatu kisah. Di mana ada suatu pemuda, di mana dia itu merupakan seorang ateis, yang dimana ateis itu tidak mempercayai adanya Tuhan sama sekali begitu ya. Lalu si pemuda tersebut datanglah ke suatu masjid dengan mengajukan 3 pertanyaan kepada jamaah-jamaah yang sedang beribadah atau yang telah menyelesaikan ibadah di masjid tersebut begitu ya. Namun dia berpesan kepada siapapun yang ada di masjid tersebut yang ingin menjawab pertanyaannya itu tidak boleh memakai dalil katanya, karena dalil itu menurut dia itu hanya dipercayai oleh pengikut Islam atau orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan kita sama-sama ketahui bahwa orang ateis itu dia segala halnya menggunakan logika begitu ya dalam menjawab setiap permasalahannya itu dalam berbagai hal begitu ya. Nah, berkenaan dengan hal ini, pemuda tersebut melontarkan 3 pertanyaan kepada orang-orang yang ada di masjid tersebut, yaitu pertanyaan yang pertama, dia bertanya, siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya. Bukankah setiap yang ada di dunia ini merupakan merupakan hasil dari ciptaan yang menciptakannya begitu ya. Namun di dalam Islam itu kita sama-sama ketahui bahwasanya Allah itu merupakan yang maha memiliki segalanya, sesuai dengan Quran surat Al-Ikhlas ya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan gitu ya. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang pertanyaan yang kedua, dia bertanya, bagaimana bisa ketika di surga nanti begitu ya, orang-orang yang ada di sana itu bebas memilih makanan, bebas makan begitu ya, maksudnya bebas makan. Namun di sana tidak ada istilahnya buang air seperti di dunia ini.
Nah, bagaimana bisa katanya. Sedangkan pertanyaan yang ketiga dia bertanya, bagaimana bisa iblis itu kan diciptakan dari api begitu ya, seperti yang sama-sama kita ketahui sebagai seorang muslim. Dan dia nanti akan disiksa di neraka begitu katanya, yang dimana neraka itu adalah tempatnya api, sebesar-besarnya api, sepanas-panasnya api di sana, begitu katanya. Bagaimana bisa jika api disiksa oleh api begitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang dia tanyakan. Lantas seketika orang-orang yang berada di masjid tersebut tercengang dan nampaknya terheran-heran dan terkejut begitu ya dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh pemuda tersebut. Nah, tidak beberapa lama kemudian datanglah seorang pemuda juga yang dia dengan gagah dan beraninya langsung menghadap ya kepada pemuda yang bertanya tadi, dan dia menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat sederhana, namun istilahnya dapat membuat si pemuda yang bertanya tadi itu mati kutu. Untuk jawaban yang pertama, tadi pertanyaannya siapakah yang menciptakan Allah, bukannya segala hal yang ada di dunia ini merupakan hasil dari penciptanya, seperti itu. Dia menjawab, pemuda yang tadi datang itu menjawab, pemuda yang menjawab ya, ini bukan yang bertanya, pemuda yang menjawab, kamu tahu angka 1 ya? Saya tahu katanya. Angka 2, angka 3 dan angka-angka seterusnya ya, kata dia itu saya mengetahui katanya. Itu merupakan angka-angka yang kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu kurang lebih. Lantas si pemuda yang menjawab itu menyoroti ke angka 1. Jika Anda tahu, apakah Anda mengetahui muasalnya angka 1 itu dari mana? Lantas si pemuda yang bertanya tadi itu terdiam gitu ya. Terdiam dan dia seperti tidak bisa berucap-ucap dan menjawab apapun lagi begitu ya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa orang-orang yang di sebelah sana makan namun tidak mengeluarkan air, makan minum namun tidak mengeluarkan air, tidak buang air ya. Pemuda tersebut menjawab, apakah Anda mempercayai bahwa di dalam kandungan ibu Anda itu Anda makan dan minum dari dari ibu Anda begitu, kurang lebih seperti itu ya. Saya percaya, kata menurut ucap orang yang pemuda yang bertanya ya. Apakah Anda selama di kandungan tersebut buang air? Nah, pemuda tadi itu kembali terdiam ya. Jika hal tersebut seperti itu kenyataannya ya, mengapa tidak di surga juga tidak seperti itu gitu. Sudah diperlihatkan di dunia pun bahwa hal itu dapat terjadi begitu ya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana bisa iblis yang diciptakan dari api, dia disiksa oleh api. Nah, si pemuda yang menjawab itu dengan tiba-tiba menampar si pemuda yang bertanya.
dan otomatis si pemuda yang bertanya itu dia marah dan merasa kesakitan gitu ya. Nah, lalu pemuda yang menjawab tersebut mengatakan, ya itu maksudnya mengapa iblis yang terbuat dari api dapat disiksa di neraka yang sama-sama terbuat dari api. Buktinya Anda merasakan tangan saya terbuat dari kulit, terbuat dari tanah, dan seperti yang Anda miliki begitu ya, kulit seperti kata dia itu, dan pipi Anda itu sama seperti saya dari kulit. Anda merasakan sakit kan? Ya, kurang lebih seperti itu begitu ya. Nah, menyikapi hal tersebut, kedua orang tersebut sama-sama pemuda begitu ya, dengan pemikirannya masing-masing begitu ya. Namun yang perlu kita garis bawahi, bagaimana cara kita mengelola pemikiran tersebut dengan bijak begitu ya. Jangan sampai kita sebagai muslim yang insya Allah muslim yang seharusnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai menyinggung hal-hal yang tidak sepantasnya kita pikirkan begitu. Nah, ada baiknya di usia kita saat ini, bagaimana caranya kita dapat menjalankan hidup dengan sebaik mungkin, bagaimana caranya kita dapat menjadi hamba yang lebih beriman dan bertakwa lagi kepada Allah begitu ya. Jangan sampai dengan kelebihan yang ada pada diri kita di usia saat ini itu dapat menjadikan kita terjerumus kepada hal-hal yang sangat Allah benci, dan kita nantinya akan rugi sendiri begitu, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, untuk video kali ini sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.